بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام السيوطي والإمام التليدي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام السيوطي والإمام التليدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: باب ما جاء في أصحاب الفيل عام ولادته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشريفا له ولبلده الأمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وعن قيس ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قباث ابن أشيم أخا بني يعمر ابن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال ورأيت خلق الطير أخضر محيلا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sambung kajian yaitu daripada pembacaan kitab Khasaisul Kubra bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan, khususiyah yang Allah berikan, yang Allah khususkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berada di bab, mungkin ini bab kelima atau keenam, daripada kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi. Salah satunya adalah cerita Ashabul Fil. Ashab al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Ya, fil itu artinya gajah. Jadi termasuk binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran gajah. Ada fil, ada nahl. Nahl itu apa? Awan atau itu nahl. Ada ba'udah, nyamuk Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Ankabut, laba-laba Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian zubab, lalat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Baqarah, sapi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semut an-naml, an-naml Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ada ulama-ulama yang mereka mengkaji setiap binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka kaji, kenapa Allah sebutkan onta, Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Kenapa Allah sebutkan apa kelebihan apa Ankabut? Al-Imam Ad-Damiri, salah satu imam besar terkenal, beliau juga muhaddits alim, punya kitab Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan. Ada cetakan yang 2 jilid, ada cetakan yang 3 sampai 4 jilid. Hayatul Hayawan. Di situ beliau sebut semua binatang-binatang. Bahkan beliau sebut kadang faidahnya, madaratnya. Beliau sebut. Dikaji sama beliau. Ankabut, namel, zubab, baudah, nyamuk, ibil, bakoro. Itu beliau kaji berkhusus binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi salah satu binatang yang Allah sebutkan, hud, ikan paus. Ikan paus itu termasuk binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi termasuk binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah al-fil, gajah. Gajah ini ada kaitannya dengan kejadian irhasad sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita ketahui bahwasannya ada cerita Ashabul Fil, pasukan yang membawa gajah. Pasukan yang membawa gajah. Tragedi yang sangat besar, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bagaimana Allah mempersiapkan untuk kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita bisa katakan ini kejadian yang sangat tragedi yang luar biasa? Karena dijadikan tahun oleh orang Arab. Orang Arab sebelum ada tahun Hijriyah, dari zaman Jahiliyah sampai zaman sahabat, sebelum mereka menetapkan ada tahun Hijriyah, mereka itu menjadikan patokan tahun atau bulan dengan kejadian yang sangat luar biasa terjadi. Maksud kejadian yang viral, tragedi yang luar biasa. Termasuk tahun yang dijadikan patokan, kejadian yang dijadikan patokan untuk tahun, yaitu kejadian fil. Makanya kalau kita baca sejarah, kapan Nabi dilahirkan, amal fil, tahun gajah. Terus itu. Nah itu jadi wong Arab dulu ngasih patokan untuk tahun dan tanggal. Kapan ini lahir? Sebelum tahun gajah 2 tahun atau setelah tahun gajah 2 tahun. Terus dijadikan patokan. Sampai kapan? Sampai ada kejadian tragedi yang besar lagi, maka selesai patokannya dengan tahun gajah. Contoh kita kemarin misalkan, tapi tidak lemak tahun itu, tahun Covid, tidak lemak menyebutnya tahun Covid, tidak enak. Nah, jadi begitu, tragedi yang besar mereka jadikan patokan untuk tahun dan bulan tanggal mereka. Itu orang Arab. Jadi orang Arab itu sangat perhatian dengan tahun. Mereka perhatian dengan tanggal. Sampailah di zaman Sayyiduna Umar bin Khattab, di zaman Nabi, jadi patokan kelahiran Nabi. Ini kejadian kapan? Setelah Nabi dilahirkan 10 tahun, setelah Nabi dilahirkan 35 tahun, patokannya begitu. Sampai Nabi diutus, maka hilang kejadian patokan dengan kelahiran Nabi. Apa yang jadi patokan? Diutusnya Nabi Muhammad. Setahun Nabi diutus, 5 tahun setelah Nabi diutus, 10 tahun setelah Nabi diutus, sampai Nabi hijrah. Selesai patokan Nabi diutus. Patokannya hijrahnya Nabi Muhammad. Kapan ini terjadi? Setelah Nabi hijrah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai Nabi wafat. Selesai hijrah. Setelah wafat Nabi. Cuma tidak lama ini. Di zaman Sayyiduna Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar, udah, kita harus punya tahun. Dan musyawarah dengan sahabat, dijatuhkan pilihan, patokannya tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di hijrahnya Nabi, daulah Islam istilahnya baru ada, baru dibentuk oleh Nabi. Nabi di Mekah belum membentuk daulah. Tetapi ketika Nabi hijrah di Madinah, di situ beliau bentuk daulah, beliau atur hukum, dustur, semua diatur oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Gitu. Jadi ini kejadian tragedi yang sangat luar biasa, termasuk daripada irhasad. Irhasad itu kejadian yang aneh sebelum
Nabi diutus oleh Allah. Itu namanya irhasat. Beda dengan mukjizat. Persis dia ini seperti mukjizat, cuman beda waktu saja. Kalau irhasat itu sebelum Nabi diutus, kalau mukjizat setelah Nabi diutus. Itu sama-sama kejadian yang aneh, di luar nalar, di luar otak manusia. Itu beda irhasat sama mukjizat. Kalau irhasat sebelum Nabi diutus, dari Nabi mau lahir, pokoknya kejadian yang aneh semua itu. Salah satunya ini, kejadian Ashabul Fil. Sampai Nabi lahir, Nabi kecil ini, itu irhasat kan. Sampai Nabi diutus. Nabi diutus, setelah itu kejadian yang aneh terjadi pada Nabi, mukjizat. Kalau kejadian yang aneh tadi terjadi pada orang yang soleh tapi bukan Nabi, namanya karomah. Namanya karomah. Kalau kejadian yang aneh tadi di luar otak manusia, di luar kebiasaan yang ada, terjadi pada orang yang bukan soleh, orang ahli maksiat, namanya istidraj. Jadi kalau dukun bisa terbang, itu istidraj. Memang disengaja diulur sama Allah, bukan dia hebat. Nah, itu. Ya, jadi itu bedanya. Kejadian yang semua amrun khariqun lil adah definisinya. Semua kejadian yang di luar adat, di luar otak manusia, di luar nalar manusia. Cuma bedanya kepada siapa perkara ini terjadi. Kepada orang yang fasik, kafir, ahli maksiat, berarti istidraj. Kepada orang yang soleh, takwa, mengikuti nabinya, berarti karomah. Kepada seorang nabi sebelum diutus, irhasat. Kepada seorang nabi setelah diutus, namanya mukjizat. Itu beda. Nah, jadi Ashabul Fil termasuk irhasat, karena dari kejadian ini sampai Nabi lahir, riwayat yang sahih mengatakan cuma beda 50 hari. Jadi tidak sampai 2 bulan. Dari kejadian Ashabul Fil sampai Nabi lahir itu cuma 50 hari. Dan Allah ceritakan, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini yang Allah ajak bicara adalah orang-orang Mekah. Kata Allah, apakah kalian lupa? Apakah kalian lupa bahwasannya aku ini sudah memberikan kalian tanda kekuasaan yang luar biasa, yaitu Ashabul Fil. Karena orang yang hidup di zaman Nabi, ya, itu rata-rata nututi cerita Ashabul Fil. Yang tua-tuanya itu. Ya, sekarang kan kalau Ashabul Fil misalkan 50 hari sebelum Nabi lahir. Berarti sekelas Abu Jahal itu sudah ngerti, sudah tahu yang dia lihat. Abu Jahal itu kan umurnya di pucuk Nabi. Sekelas Abu Jahal, sekelas Utbah, sekelas Sofwan, sekelas Umayyah, sekelas Walid, abahnya Sayyidina Khalid bin Walid, yang ini musuh-musuh besar Nabi pas Nabi dakwah di Mekah, itu kan nutut tiga. Kalau misalkan beda sama Nabi 10 tahun, berarti ketika kejadian Ashabul Fil mereka umurnya 10 tahun. Misalkan beda 10 tahun, ya mereka ngelihat kekuasaan, keagungan, bagaimana Allah mengirimkan pasukan yang Allah kirimkan. Bakal kita bahas. Maka yang Allah sebutkan, alam taro, apakah kalian tidak melihat bagaimana Tuhan kalian memperlakukan Ashabul Fil, kelompok pasukan yang dibarengi dengan gajah. Tentunya rajanya Raja Abraha. Terkenal cerita ini. Raja Abraha. Abraha ini dari Yaman. Beliau dari Yaman, istilahnya kayak gubernur Yaman untuk Raja Najasyi. Untuk Raja Najasyi. Beliau bangun, dia ini bangun gereja. Agamanya Nasrani. Ini asal muasal cerita ada Ashabul Fil. Beliau bangun gereja yang bagus luar biasa. Beliau sembahkan gereja ini untuk rajanya Najasyi. Cuman Najasyi di sini bukan nanti Najasyi yang iman sama Nabi, bukan, beda. Jadi Najasyi itu lakop, gelar untuk raja yang menguasai bagian Afrika pada saat itu. Itu panggilannya Najasyi. Namanya beda. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu gelar
atau lakop untuk setiap raja yang menguasai Mesir dan sekitarnya. Dikasih gelar lakop Fir'aun, Kaisar. Kaisar itu untuk raja yang menguasai Romawi. Kisra, gelar untuk raja yang menguasai Persia. Tubba, Tubba itu gelar untuk raja yang menguasai Yaman. Dulu, raja besar Tubba, termasuk kerajaan yang menguasai hampir dari ujung ke ujung itu Raja Tubba al-Yamani. Yang pertama kali buat kiswah untuk Ka'bah. Nah, jadi Najasyi di zaman Abroha itu beda dengan Najasyi yang ada di zaman Nabi dan iman kepada Nabi. Nah, Abroha ini bangun gereja yang besar dan dia persembahkan untuk Najasyi. Bagus. Nah, cuman ada ya anggotanya nyeletuk. Atau anggap tadi percuma aja. Percuma. Kau bikin yang besar-besar ini, daya tariknya itu tidak seperti daya tarik Ka'bah yang ada di Mekah. Ka'bah itu kan batu. Kita kalau lihat Ka'bah pas lagi tidak di kiswah, nih cuma tumpuk-tumpukan batu, diplester lagi dah. Bangun Ka'bah, diplester lagi dah. Apalagi di Amo. Dah. Cuma tumpukan batu. Tapi daya tariknya luar biasa. Yang melihat dapat pahala. Ini gereja bagus. Tapi tidak punya daya tarik. Makanya kata pengikutnya, percuma, wahai Abroha, kamu bangun gereja yang hebat. Karena Abroha ini punya cita-cita pengen semua orang Arab itu datang ke gereja ini, ngambil berkah lah istilahnya. Percuma kata. Di Mekah itu ada rumah Tuhan yang mereka yakini, itu daya tariknya luar biasa. Kata Abroha, kalau begitu kita hancurin rumah itu, Ka'bah itu. Didengar omongan Abroha ini dengan orang Yaman yang masih dalam agama Nabi Ibrahim, yang tawaf ke Ka'bah, gerem datanginya gereja itu, dia buang hajat di situ. Ini juga jadi balak istilahnya. Buang hajat di situ. Tidak boleh dalam agama kita. Kita harus termasuk penghormatan, menghormati, tidak boleh. Nabi Allah dalam Al-Quran mengatakan, jangan kalian hina Tuhan mereka, nanti Allah dihina sama mereka. Nah, ini gerom, bawaannya gerom. Abroha ini nak pengen wong Arab tawaf ke gereja ini, pengen ngancuri Ka'bah, akhirnya dia buang hajat di situ. BAB di situ. Gerejanya dikotori, dinajisi. Sampailah kepada Abroha. Siapa yang lakukan? Wong Arab yang tawaf di Ka'bah, tambah marah Abroha. Siapkan pasukan. Abroha nyiapkan pasukan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, jumlah pasukannya itu 60.000. 60.000, tak tanggung-tanggung yang dia bawa. 60.000. Peperangan orang Arab itu paling 1.000 lawan 1.000. 10.000 itu udah banyakan. Abu Jahal ketika ngelawan Nabi di Badar cuma 1.000, Nabi 300. Memang peperangan Arab itu begitu. Gharat bahasanya kalau di kitab sejarah. Hanya berapa ratus lawan berapa ratus. Berapa ribu lawan berapa ribu. Bukan peperangan yang besar. Makanya sahabat ketika melawan Romawi pertama kali agak kaget. Karena pasukan Romawi dan pasukan orang Arab itu kan ya istilahnya yang hadir majlis inilah. Pas jihad bawa pedang udah. Bukan pasukan yang memang dilatih begitu, bukan. Kalau pasukan Nabi kan begitu. Cuman Nabi ngelatih, Nabi nganjurkan belajar kudo, belajar mana, dilatih. Cuman pasukan lawan memang pasukan beda, khusus, jadi bayaran. Jadi Abroha bawa 60.000 pasukan. Dan di depannya itu diisi dengan pasukan gajah. Wong Arab, apalagi wong Mekah itu tidak pernah nyingok gajah. Bahkan ketika kalau kita maju sedikit di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika sahabat ingin merebut Persia, itu pasukan Persia juga menggunakan gajah. Agak kewalahan sahabat Nabi. Kudo takut. Masyaallah hadirin sama gajah. Kudo lagi nyingok gajah. Yang di pojok kudonya apa ya?
Oh, jadi sahabat waktu di peperangan yang bernama Al-Qadisiyah, ini peperangan yang hebat juga, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar bin Khattab. Termasuk upaya sahabat ketika mau merebut negeri Persia, Al-Qadisiyah. Itu pasukannya orang pakai gajah kan. Cuma mereka punya taktik, akhirnya ada wong yang paham, ada satu kabilah yang paham paham nangani gajah, akhirnya mereka yang diperintahkan untuk di barisan depan, mereka yang ngadepi gajah-gajah tadi. Jadi Abroha bawa 60.000 jalan dengan pasukan 60.000 sampai Abroha ini melewati di ujung Yaman, udah dekat ke daerah istilahnya daerah Mekah, ada satu raja juga, gubernur begitu namanya Dzunufrin, dicegat, diperangi, kalah 60.000 pasukan berjalan sampai ke Taif, diperangi yang mau Taif. Taif ngelawan, jadi mereka nunjukkan perlawanan karena ini Baitullah. Mereka yakin ini adalah rumahnya Allah. Mereka mereka tiap tahun haji ke situ, tawaf di situ. Mereka nyembelih untuk Ka'bah, depan Ka'bah, sudah begitu. Rumah yang mereka agungkan. Jadi wong Taif. Jadi Abroha dari Yaman mau ke Mekah lewat Taif, sama wong Taif dikumpulkan pasukan, diperangi, kalah juga. Kalah. Lawan 60.000. Sampailah Abroha ke tempat yang bernama Wadi Muhassir. Ini tempat kalau kita haji, insya Allah yang belum haji, kalau haji nak ke Musdalifah itu melewati tempat namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir. Nabi pas lewat di situ, kata Nabi perintahkan sahabat, kata Nabi jalan cepat, jangan lama-lama di sini. Kenapa? Kalau disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Tayran ababil untuk Abroha. Di tempat itu turun azab. Jadi kata Nabi jangan lama-lama di tempat yang pernah turun azab di situ. Dan dianjurkan. Gitu. Sampailah Abroha di Wadi Muhassir. Selama jalan dari Yaman ke Mekah, siapa yang melawan dia diperangi, di tengah jalan nemu binatang ternak yang lagi ternak dirampas, pokoknya 60.000. Sampailah di Wadi Muhassir. Akhirnya dia berkemah di situ. Setelah Abroha berkemah di situ, Abroha kirim utusan untuk masuk ke Mekah. Kata Abroha ngomong ke utusannya, sampaikan kepada mereka. Pertama, cari dulu siapa pemimpin kota Mekah. Kata Abroha, kirim keutusannya tadi, ngomong ke utusannya. Sampaikan kepada pemimpinnya, aku tidak mau memerangi kalian. Aku udah galak bunuh kalian, tidak butuh. Aku cuman mau ngancuri rumah itu. Cuman nak ngancuri Ka'bah. Kalau kalian tidak menghalangiku, aku biarkan hidup. Dan kalau kalian tidak mau perang, pemimpinnya itu suruh ngadep aku. Akhirnya masuklah utusannya tadi. Tanya siapa pemimpin. Pada saat itu, bila khilaf pemimpin Mekah adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad SAW. Kata Abdul Muttalib, kami tidak bakal ngelawan. 60.000. Ini bunuh diri namanya. 60.000. Kalau orang Mekah sekitar dikumpulkan paling berapa ribu? Lawan 60.000. Kami tidak bakal ngelawan. Rumah ini punya pemiliknya yang akan menjaganya. Bukan urusan kami. Istilahnya. Oh, kalau begitu kau dipanggil oleh Raja Abroha. Datang Abdul Muttalib. Diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, ketika Abroha melihat Abdul Muttalib, wibawah yang luar biasa, terpancar di situ cahaya an-nubuwah, kakek Nabi ini. Abroha yang duduk di singgasana turun, duduk di karpet karena tidak bisa nengok Abdul Muttalib duduk di bawah Abroha. Tidak sanggup. Wibawah Abdul Muttalib. Jadi Abroha yang tadinya duduk di singgasana, di kursinya, pas Abdul Muttalib datang, diri disambut dan semua berdua duduk di bawah. Didudukkan di sampingnya. Akhirnya ditanya sama Abroha, apa hajatmu, wahai Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, wahai raja, pas kau jalan dari Taif ke Mekah ini, kau melewati peternakan untaku. 200 unta. Nah, itu yang kau sita. Itu unta aku, kata Abdul Muttalib. Balikkan. Kata Abroha sambil nyengir. Aku pas nengok kau datang tadi, aku terbawa wibawahmu. Tapi sekarang hilang wibawah itu.
Apa? Kau ngomong untuk. Aku ini nak ngancuri rumah Tuhan kamu. Rumah Tuhan yang kau, istilahnya kau muliakan, kau takdiskan, kau ini. Bukan nego masalah itu, malah ngomong masalah untuk. Apa jawab Abdul Muthalib? Ini termasuk dalil kata ulama bahwasannya kakek nenek moyang Nabi itu semua menyembah Allah, mengesahkan Allah. Kata Abdul Muthalib, "Innama ana rabbul ibil wa li hadzal bait rabbun yahmi." Innama ana rabbul ibil. Kata Abdul Muthalib, aku ini cuman pemilik onta. Makanya yang aku bahas onta. Kalau urusan rumah ini, lahu rabbun yahmi. Rumah ini ada pemilik yang akan menjaganya. Kami yakin udah. Kata Abraha sudah dibalik. Abraha ini diriwayatkan halim. Abraha ini bukan zalim. Diriwayatkan orang yang halim. Halim itu artinya penyabar, pemaaf. Bahkan pemimpin Taif tadi yang merangi Abraha, pas nak dibunuh sama Abraha minta maaf, dimaafkan. Tak dibunuh. Makanya pas nak masuk ke Mekah ngomong, kalau kalian tidak menghalangi aku, kalian tidak aku bunuh. Halim mungkin. Orangnya dermawan, baik. Itu sifatnya. Kalau udah, kata Abdul Muthalib, itu urusan kamu dan Tuhan kami. Udah. Abdul Muthalib balik ke Mekah. Abdul Muthalib umumkan, semua orang Mekah wajib keluar dari Mekah. Jangan sampai kita terkena pasukan Abraha, dan jangan sampai kita terkena azab yang turun dari Allah. Kita naik ke puncak gunung. Semua orang Mekah naik ke atas gunung. Melihat apa, nonton jadi. Apa yang ingin Allah lakukan kepada mereka. Ini imannya Abdul Muthalib. Masuk waktu pagi, diriwayatkan oleh sebagian ulama, dari malam burung itu udah nunggu. Tayran ababil ini dari malam udah nunggu. Diriwayatkan tidak, pas pagi itu baru datang. Masuk waktu pagi, Abraha siap-siap, pasukannya dirapikan. Yang aneh, gajah Abraha, gajah yang paling besar itu namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Ini Imam Qurtubi yang ngomong. Katanya nama Mahmud sini. Namanya Mahmud, gajah itu. Nah, si Mahmud ini, gajah Abraha tadi, kalau dihadapkan ke arah Ka'bah, duduk, tak galak. Sampai sama ajudan-ajudan dipukul pakai kapak, maksudnya dilukai biar diri. Dah galak. Berdarah dia tak galak tegak. Pas diarahkan ke Ka'bah. Dibelokkan, diarahkan ke Irak, diarahkan ke Syam, diarahkan balik ke Yaman, tegak langsung pengen berlari. Ini udah mulai ngerasa. Ini gajah sudah mulai merasa ini ada yang tidak benar ini. Ini rumah Allah. Jadi gajah tahu ini rumah Allah. Tidak galak tegak pokoknya. Akhirnya belum jalan. Jadi pasukan ini belum masuk Mekah. Masih di tempat mereka berkemah itulah, Wadi Muhassir tadi. Akhirnya dari laut, ada riwayat yang ngomong dari laut, datang burung. Burung itu seperti burung Siti Aisyah meriwayatkan burungnya seperti burung apa? Al-Faqir lihatkan, tidak tahu burung apa ini. Inilah. Ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Burung apa lain? Jadi kecil burungnya. Bukan burung elang, nah, burung kecil gitu. Iya. Burung apa? Jadi kecil burungnya. Datang burung ini dari arah laut. Banyak burung ini datang. 60.000. Setiap orang ada burung khusus. Alhamdulillah. Jadi berarti burungnya 60.000. Nah, kayak Imam Qurtubi ngeriwayatkan, tidak ada yang selamat dari 60.000 itu, Pak. Mereka lihat dari puncak gunung. Kenapa ada burung aneh? Datang. Setiap burung bawa 3 batu. Oke, kata Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Batu dari Jahannam. Dari api neraka. Ada yang meriwayatkan, kata Imam Qurtubi, batu ini batu dari langit yang Allah lemparkan untuk kaum Nabi Lut. Kan kaum Nabi Lut itu kan LGBT. Kampungnya itu diangkat sama Allah. Azab kaum Nabi Lut. Kampungnya diangkat. Habis kampungnya diangkat,
wong di kampung itu, wong di desa, di kota itu bisa nyenggol lawan sampai diriwayatkan. Di pucuk pesawat. Bisa nyenggol lawan, habis itu dibalik sama Allah. Udah dibalik sambil mereka jatuh dilempari batu. Itu azab kaum Nabi Lut. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Setelah Allah menceritakan tentang Nabi Lut, kata Allah, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan azab ini untuk orang zalim itu enggak mustahil, kata Allah. Artinya, ini termasuk tafsir Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatili. Kata beliau, kalau ada yang lakukan ini lagi, tidak mustahil. Kata Allah, azab itu akan aku turunkan lagi. Na'udzubillah. Ini kita dengar tafsir Nabi Salim mungkin 10 tahun lebih, 15 tahun yang lalu. Nah, terus sekarang lagi kami mengaji. Beliau udah bisa baca firasat. Jadi kata Allah, dan Allah tahu. Allah kan tahu apa yang akan terjadi. Allah kasih pesan udah. Wa ma hiya minadh dhalimin. Kenapa cuma di kasus ini? Di kasus ini kata Allah, untuk yang ngulangi kasus seperti ini, azab yang aku turunkan ini tidak mustahil untuk terjadi lagi. Hati-hati makanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi udah mereka dijatuhkan ke bumi, dilempari batu. Imam Qurtubi mengatakan ada riwayat yang mengatakan Tayran Ababil ini bawa apa? Bawa batu yang itu sama jadi. Batu yang dilempari ke kaum Nabi Lut sama batu dengan untuk Abrah. Burung. Di mulutnya sikap ini 3 batu. Dan setiap burung itu tertulis nama orang yang akan dia azab. Jadi mapnya udah bakal salah. Sudah, itu tertuju. Bahkan diriwayatkan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Batu itu pas dilemparkan ke orang itu ka'asfin. Asfin itu daun. Seperti daun yang digerogoti oleh ular. Nah, ngabis sampai habis. Ngabis. Ada yang kena dari perut, ada yang kena dari kepala, ada yang kena dari kaki. Sudah kena batu itu, ngabis. Berarti kayak kertas terbakar. Habis. Nauzubillah min dzalik. Abroha di situlah binasa. Sebagian kelompok dari pemimpin Abroha, wazir-wazir, pimpinan-pimpinan Abroha itu ada yang selamat. Sempat berlari sampai ke Yaman. Jauh ini. Tapi kata Imam Qurtubi, burung itu melok ibe santai di belakang. Nak melari kemana? Kenceng itulah. Dibiarkan. Sampai orang ini ke Yaman, beberapa kelompok nyampe ke Yaman, mereka ceritakan, ketakutan kan? Dan hal yang aneh, mereka ceritakan kepada orang Yaman apa yang mereka saksikan. Selesai mereka ceritakan, batu itu nyampak ke ujung kepala mereka. Jadi memang Allah biarkan mereka untuk balik ke Yaman. Untuk apa? Untuk meriwayatkan apa yang mereka lihat dari azab Allah. Setelah selesai mereka menceritakannya, sama burung ababil dijatuhkan batu kepada mereka. Habis. Binasa. Selesai, akhirnya Abdul Muttalib mutus ayah Nabi Abdullah. Afwan, ayah Nabi udah meninggal. Bukan Abdullah, putra yang lain. Siapa namanya sakit? Ayah Nabi kan meninggal, Nabi di kandungan 2 bulan. Abdul Muttalib ngutus anaknya, salah satu anaknya, untuk melihat apa yang Allah lakukan kepada mereka. Turun anaknya dari gunung, nengok di hadapannya mayat udah berjatuhan. Gajahnya, kudanya, manusianya hancur gitu. Habis gitu. Dari situ turun semua orang Mekah. Dari situ Quraisy, orang Mekah makin dihormati oleh kabilah Arab yang ada di sekitarnya. Makanya mereka itu tidak berani ribut sama Quraisy. Kabilah-kabilah Arab dari Madinah semua sebelum Nabi hijrah sebelum Islam sama Nabi tidak berani ribut sama Quraisy. Kenapa tidak berani ribut sama Quraisy? Karena mereka yakin Quraisy ini penjaga rumah Allah. Ketika ada Raja Abroha yang jumlahnya 60.000 pengen ngehancuri Quraisy, Allah yang nolong dengan Tayran Ababil. Dari situ makin dimuliakan kedudukan Quraisy oleh kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitarnya. Padahal
itu semua tujuannya bukan untuk mereka, melainkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyambut kelahiran Nabi, Allah ingin tampakkan lagi kemuliaan bangsa Quraisy. Agar apa? Agar kedudukan Nabi kelihatan bahwasanya Nabi bukan mulia karena Quraisy, tapi Quraisy yang mulia karena Nabi. Makanya kata salah satu penyair, Rasulullah ini hebat luar biasa. Kenapa? Biasanya kan anak yang mulia karena bapak. Biasanya anak yang mulia karena bapak. Ini tidak. Bapak yang mulia karena anak. Bapak ini mulia karena anak. Kakek nenek moyang Nabi semua sampai ke Nabi Adam itu termuliakan berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quraisy jadi mulia itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kejadiannya adalah Ashabul Fil. Habis diriwayatkan batunya itu sampai di zaman Nabi, sampai Nabi hijrah, sampai Nabi Fathu Mekah. Beberapa sahabat melihat masih ada sisa batunya. Ummu Hani ini putrinya Abu Talib. Misal Nabi Muhammad SAW itu beliau nyimpan 2 batu dari Thailand Ababil. Diriwayatkan batunya itu kecil seperti batu kerikil, hitam, urat merah. Jadi garis kayak batu cincin kalau apa itu virus yang berurat. Nah, cuman uratnya ini warna merah. Batunya hitam seperti batu kerikil, kecil batunya. Cuman uratnya merah. Disimpan sama Ummu Hani dan dilihat sama beberapa sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk khususiyah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah mereka musuh-musuhmu wahai Muhammad, Abu Jahal dan grupnya, tidak tahu, tidak ingat bagaimana Allah melakukan dengan ashabul fil? Allah binasakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah mereka tidak tahu bagaimana Allah mematahkan tipu daya mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah kirimkan kepada mereka burung ababil yang berbarengan. Jadi ababil ini diriwayatkan ababil ini nama burung, diriwayatkan lagi ababil ini kelompok burung. Jadi yang datang bukan sikok burung. Tadi setiap orang satu burung, berarti 60.000 burung. Kalau riwayat pasukannya 60.000 pasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempari mereka dengan batu dari api neraka jahanam. Faja'alahum ka'asfim makul. Dan batu-batu tadi menjadikan mereka seperti daun yang digerogoti atau yang dimakan oleh ulat. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Qais ibni Makhramah, dari Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu qala ulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Kata Qais, aku lahir, Qais bin Makhramah sahabat Nabi, aku lahir dan Nabi di tahun gajah. Artinya kami lahir di tahun yang sama. Wasa'ala Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan bertanya kepada Qabath bin Asyam, akha Bani Ya'mur ibni Layth. Qabath, Utsman bin Affan bertanya kepada Qabath, sahabat juga. Anta akbaru am Rasulillah? Mana yang lebih besar, kamu atau Nabi? Nah, pertanyaannya kan anta akbaru am Rasulullah? Mana yang lebih besar? Kamu atau Nabi? Lihat jawaban orang yang beradab. Qal Rasulullah SAW akbaru minni. Nabi lebih besar dari aku. Wa ana aqdamu minhu fil milad. Tapi aku lebih duluan lahir. Jadi dia tidak galak ngomong aku lebih besar dari Nabi. Tidak galak dia ngomong aku lebih tua dari Nabi. Aku lebih besar dari Nabi. Tidak. Adab dalam berucap. Kata dia, Nabi akbar. Kan soalnya pertanyaannya siapa yang lebih akbar? Akbar itu kan lebih besar artinya. Kamu wahai Qabath atau Nabi? Jawab Qabath, Nabi akbar. Nabi lebih besar, Nabi lebih agung. Cuman aku duluan yang lahir. Nah ini jawaban yang artinya aku lebih tua sama itu. Cuman cara jawab orang yang beradab. Orang yang beradab. Dan ini bukan satu orang. Ketika orang-orang yang ditanya umurnya lebih tua dari Nabi, jawabannya ini sama. Abbas bin Abdul Muttalib pernah ditanya, anta akbaru am an Nabi?
Kata Abbas, an-nabiyyu akbar wa ana asannu minhu. Nabi lebih besar, tapi aku lebih tua umurnya. Cuman kalau lebih besar, Nabi. Lebih agung, Nabi. Lebih mulia, Nabi. Cuman aku lebih tua. Karena Abbas itu lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini jawaban orang yang punya adab dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita sangat perlukan di akhir zaman ini. Banyak orang yang punya gelar macam-macam tapi tidak beradab ketika mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Banyak. Banyaknya orang yang tidak beradab dengan ucapan ketika berucap yang mana ucapan tersebut terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ucapan itu kurang adab, kurang ajar itu bisa dihukum. Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Syifa membahas khusus bab wong yang kurang ajar sama Nabi. Wong yang kurang ajar sama Nabi dari segi ucapan. Itu ada hukumannya. Ada yang dicambuk, ada yang dihukum penggal. Lalu kurang ajar dalam ucapan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan itu, kita dalam manggil Nabi kata Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kata Allah, jangan kalian jadikan panggilan untuk Nabi seperti panggilan untuk sesama kalian. Muhammad, Muhammad, mat, tidak boleh. Kata Allah, jangan. Bagaimana ya Allah? Ya ikuti aku seperti itu. Kayak ada pesan begitu dari Allah. Apakah pernah Allah di Al-Quran manggil Nabi dengan Ya Muhammad? Tidak pernah. Tidak ada ayat satupun di Al-Quran Allah manggil Nabi dengan kata Ya Muhammad. Panggilan deh. Wahai Muhammad. Tidak pernah. Ketika Allah mau memanggil Nabi, ngajak bicara Nabi pasti Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul, Ya Ayyuhan Muzammil, Ya Ayyuhan Muddathir. Termasuk nama Nabi di Al-Quran Yasin, Toha, itu termasuk. Jadi Allah kalau manggil Nabi tidak pernah pakai langsung nama Ya Muhammad, tidak pernah. Atau Ya Ahmad, tidak pernah. Pasti pakai lakob, pakai gelar yang menunjukkan kemuliaan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makin beradab orang dengan Nabi, makin dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat luar biasa dalam beradab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka itu di hadapan Nabi diriwayatkan seperti orang seperti umpama kalau burung ada di atas kepala mereka itu bisa. Jadi macam wong yang di pucuk kepalanya ada burung, pasti dia mantep, jangan gerak biar burung itu tidak berlari. Itulah adab sahabat di hadapan Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah mengangkat suara lebih keras dari suara Nabi Muhammad. Luar biasa. Kalau kita bahas adab Nabi, adab sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah adab tersebut, adab dalam adab kepada Nabi, termasuk adab kepada Nabi, adab kepada syariat Nabi Muhammad, menghormati apa yang diwajibkan, yang disunnahkan oleh Nabi, menghormati apa yang diharamkan, yang dimakruhkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.